Umat menolak dominasi dan eksploitasi manusia atas dasar kolonialisme dan imperialisme. Apa yang disebut tadi, dia menyebut international regime. International regime itu adalah sebuah organisasi mafia konglomerat terkuat sedunia. Di sana terlibat World Bank, IMF, dengan lembaga-lembaga sejenis. Lalu visi mereka kejam, mengendalikan negara-negara berkembang di bidang ekonomi, politik, dan keamanan. International regime yang tadi dibaca itu adalah juga yang mengintervensi Indonesia. Awalnya sebenarnya kokohnya pendirian para pendiri bangsa kita membuat international regime tidak mudah, artinya tidak berkutik sepanjang orde lama. Baru setelah Soekarno lengser, mereka mengadakan pertemuan di Jenewa, merancang khusus undang-undang investasi asing untuk Indonesia. Undang-undang ciptaan international regime ini ditandatangani Pak Harto. Apapun alasannya, itu melanggar konstitusi. Tetapi bagaimanapun kalau kita bandingkan dengan sekarang, Pak Harto masih melindungi kedaulatan kita dengan tidak memberi kebebasan kepada para investor itu sebagaimana terjadi sekarang di mana kekuasaan dikuasai oleh mereka. Jadi, tapi kekayaan Indonesia ini terlalu menggiurkan. Memang kita kaya sekali, dan inilah yang saya sayangkan dengan para tokoh-tokoh kita yang sekarang senang betul menjual tambang mentah, jual-jual gitu. Kita seperti orang yang tidak mengerti bagaimana menghormati berkah yang Tuhan kasih pada kita. Itu yang, kalau kita mau berubah, itu yang harus berubah. International regime gigit jari walaupun sudah bisa memasukkan satu undang-undang investasi asing untuk Indonesia. Buat mereka itu, aduh, sedikit banget ya. Ya namanya juga mafia, ya kan? Jadi mereka bekerja keras dan menunggu sampai lebih dari 20 tahun lebih, ya. Barulah mereka menemukan momentum baru, yakni jatuhnya Pak Harto. Pada saat itulah apa yang kita kira reformasi, ternyata bukan. Tidak ada yang direformasi. Pada waktu itu yang terjadi adalah international regime sudah masuk ke Indonesia, sudah beraktivasi atau apa namanya dengan agen-agen di Indonesia, dan mulai dari LSM, partai politik, akademisi, banyak itu terlibat. Jadi yang ingin saya katakan, sebenarnya bukan hal mudah ini. Tetapi ini mudah kalau kita semua mencintai negeri kita ini. International regime itu menuntut supaya amandemen. Jadi yang di konsep dari international regime yang kemudian adalah mengamandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia secara menyeluruh. Mereka memulainya dengan krisis moneter. Ingat ya, 97 ada krisis moneter di mana kita kekurangan uang. Karena saya ingat semua. Lalu berikutnya ada situasi politik ya,
Gus Dur mengeluarkan dekret lalu dilengserkan, ya kan? Lalu di ruang lain ada perempuan cerdas yang sedang bergelut dengan bertarung memenangkan bagaimana supaya Indonesia yang berbudaya ini, Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa ini sepakat bersekongkol dengan mafia kapitalis. Perempuan cerdas itu kita kenal, tapi aku agak malas menyebut namanya. Nah, apa yang dituntut adalah amandemen secara menyeluruh. Awalnya ABRI, dulu kan ada fraksi ABRI ya, ABRI dan PDIP sebagai partai terbesar waktu itu menolak awalnya. Tapi begitu Gus Dur lengser, Megawati diangkat menjadi penggantinya, Megawati pun berubah pikiran, mendukung penuh amandemen secara menyeluruh. Biangnya. Bisa nggak sih kita bayangkan? Biangnya. Kalau aku baca Undang-Undang Dasar 45 itu, aku seperti membaca sebuah kitab yang begitu berharga. Kecerdasan intelektual kelas langit. Dan ada orang tolong-tolong di sini merusak saja.